Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai cerita malam ini, marilah kita berdoa. Semoga yang mendengarkan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, baik yang tampak maupun yang tak kasat mata. Inilah Kabut Story, tempat di mana kisah horor menjadi misteri yang hidup di tengah malam. Jadi begini ceritanya. Aku Rudi, pria 28 tahun yang tinggal di desa. Usia ini bukanlah usia muda lagi, apalagi di desa di mana teman-teman sebayaku rata-rata sudah menikah. Bahkan ada yang sudah punya anak 2. Setiap hari ibuku selalu mengingatkanku untuk segera mencari pasangan. Sampai-sampai aku malas pulang ke rumah karena ibuku tak pernah lepas membahas soal jodoh. Di sisi lain, ayahku sering membelaku dalam perbincangan ini. Ruth, sampai kapan kamu mau sendiri terus? Lihat si Tony itu, sudah mempunyai 2 anak. Ibu ini cuma ingin lihat kamu bahagia, nak. Sudahlah, Bu. Mungkin memang jodohnya belum ketemu. Cari jodoh itu bukan perkara gampang. Ini kan buat seumur hidup, ujar ayah Rudi. Iya, Bu. Rudi ini bukannya nggak mau cari, tapi jodoh kan nggak bisa dipaksakan. Nanti kalau ketemu yang cocok, pasti dikenalin. Tapi ibu takut kamu terlalu santai, Ruth. Apalagi sebentar lagi kontrak kerja kamu habis. Kalau banyak waktu di rumah ya, terus ibu ingetin. Aku menghela napas. Malam itu terasa berat, dan aku lebih memilih untuk keluar dan menenangkan diri di teras rumah. Beberapa hari setelah perbincangan itu, saat aku tiduran di teras rumah sambil menikmati angin malam, tiba-tiba ponselku berdering. Dalam kondisi setengah mengantuk, aku kira itu telepon dari Anton, temanku, karena kami memang sudah janjian mau ngopi malam itu. Halo Ton, jadi nggak ngopi? Lama banget sampai aku ngantuk nih. Tapi suara di ujung sana bukanlah suara Anton. Suara lembut seorang perempuan menjawab. Halo Mas, apa benar ini Mas Agung? Aku sempat terdiam. Dalam hati, siapa ini? Aku langsung memberitahunya kalau namaku Rudi, bukan Agung. Tapi entah kenapa, dari situ obrolan kami mengalir dengan lancar. Kami berkenalan, dan aku tahu namanya adalah Dewi. Semakin sering kami berbicara, semakin dekat pula aku dengan Dewi. Rasanya seperti orang remaja yang sedang kasmaran. Aku senang, bahkan aku tak bisa menahan diri untuk menceritakan hal ini pada ibuku. Bu, Rudi lagi dekat sama cewek namanya Dewi. Mendengar itu, ibuku langsung senang, bukan main, dan meminta agar aku segera mengenalkannya. Tapi ada hal yang ganjil dari Dewi. Dia hanya bisa dihubungi pada malam hari. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin dia punya kesibukan atau alasan tertentu. Tiba hari yang kutunggu-tunggu, hari pertemuan kami. Perasaanku bergejolak antara senang dan gugup. Saat pertama kali melihatnya,
Aku terkejut. Dewi memang sangat cantik, bahkan lebih cantik dari bayanganku. Aku mengajaknya makan mie ayam di pinggir desa. Kami duduk di sebuah warung kecil yang sepi. Ketika mie ayam kami datang, aku yang penasaran ingin melihat kebiasaannya makan malah tercengang. Tanpa ragu, Dewi langsung menyantap mie ayam yang masih mengepul panas, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Aku terdiam dan hanya bisa menatapnya dengan heran. Kok nggak nunggu agak dingin dulu? Itu panas loh. Dewi tersenyum tipis dan menjawab singkat. Aku biasa seperti ini, Mas. Ada sesuatu yang aneh dari senyumannya. Tapi aku tak mau berpikir yang macam-macam. Aku coba menganggap semua itu hanya perasaanku saja. Namun malam itu, rasa penasaran dan keganjilan mulai menghantui pikiranku. Setelah selesai makan mie ayam, waktu tak terasa sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karena sudah larut, aku pun mengajak Dewi pulang dan menawarkan diri untuk mengantarkannya. Namun Dewi menolak. Lain kali aja, Mas, aku bisa pulang sendiri kok. Aman. Aku pun berpikir positif. Mungkin dia masih malu atau merasa tak enak hati karena ini pertemuan pertama kami. Dewi pun berpamitan dan segera menyalakan motornya. Aku baru saja hendak mengundurkan motorku agar dia bisa lewat duluan. Tapi begitu aku menengok, Dewi sudah tidak ada. Aku pun sempat tertegun. Cepat sekali dia pergi, padahal baru beberapa detik. Namun, lagi-lagi aku tak terlalu menghiraukannya. Mungkin memang karena daerah tempat warung mie ayam ini agak gelap, sehingga aku tak menyadari kalau Dewi sudah pergi. Saat aku hendak pulang, Pak Slamet, si penjual mie ayam, tiba-tiba memanggilku. Mas Rudi, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Memangnya ada apa? Pak Slamet tersenyum aneh. Nggak ada apa-apa, Mas Rudi, cuma nanya aja. Aku merasa sedikit heran, tapi tidak ingin berpikir terlalu jauh. Setelah itu aku pun pulang. Keesokan paginya, ibuku bertanya dengan antusias tentang pertemuanku dengan Dewi. Gimana tadi malam ketemuannya sama Dewi, Ruth? Aku tersenyum, membayangkan wajah cantik Dewi. Cantik, Bu. Baik orangnya. Ibuku langsung senang mendengar jawabanku dan semakin mendesakku untuk segera mengenalkan Dewi lebih dekat ke keluarga. Pagi itu, aku menemukan dompet Dewi yang ternyata jatuh di parkiran warung mie ayam semalam. Rencananya, aku mau ketemu Dewi lagi nanti malam untuk mengembalikan dompet itu. Aku pun mengajak Anton supaya bisa kenalan juga dengan Dewi. Ton, nanti malam ikut ya. Aku mau balikin dompet Dewi yang jatuh semalam. Kenapa nanti malam? Siang aja, sekarang. Nanti kalau malam hujan, repot. Aku terdiam sejenak. Memang Dewi ini hanya bisa kuhubungi saat malam hari saja. Pagi, siang, ataupun sore hari, dia selalu menolak dengan berbagai alasan. Gimana ya, Ton? Dewi ini cuma bisa ketemu malam hari. Anton menatapku dengan tatapan curiga dan tertawa kecil. Wah, jangan-jangan dia bukan manusia, Ruth. Aku tertawa menanggapi candaan Anton.
Meski dalam hati ada sedikit rasa ganjil, tapi aku tak mau terlalu dipikirkan. Malam pun tiba. Aku dan Anton janjian dengan Dewi di pinggir jalan dekat desa. Saat Dewi muncul, dia terlihat sama cantiknya seperti pertama kali kami bertemu. Tapi ada yang aneh dengan Anton. Begitu melihat Dewi, yang awalnya berdiri di sampingku, Anton tiba-tiba mundur setengah langkah, seperti kaget melihat sesuatu. Aku memperkenalkan mereka. Dewi, ini temanku Anton. Dewi tersenyum dan mengulurkan tangannya. Tapi saat Anton menjabat tangannya, aku melihat senyumnya seperti menyembunyikan rasa takut. Dia tersenyum, tapi matanya tampak tegang. Ton, nggak apa-apa kan? Anton mengangguk kaku. Oh, nggak apa-apa kok, Ruth. Setelah aku mengembalikan dompetnya, Dewi berpamitan. Dia bilang ada urusan penting yang harus segera dia selesaikan, jadi tak bisa berlama-lama. Dewi pun pergi, meninggalkan aku dan Anton yang masih berdiri di pinggir jalan. Begitu Dewi sudah pergi jauh, Anton menatapku dengan wajah serius. Ruth, kamu gak merasa ada yang aneh sama Dewi? Aku terdiam sejenak, merasa bingung. Aneh? Maksud kamu? Anton menarik napas dalam-dalam, seakan berusaha menenangkan diri. Aku gak tahu ya Ruth, tapi tangannya dingin banget tadi pas salaman. Terus waktu dia tersenyum, aku ngerasa bulu kuduku berdiri semua. Beneran Ruth, aku jadi takut dia bukan manusia. Mendengar itu, aku mulai merasakan sesuatu yang janggal. Meski aku masih ragu, tapi kata-kata Anton mulai membuatku berpikir, apa mungkin Dewi bukanlah sosok yang selama ini kukira. Meskipun Anton sempat mengingatkanku tentang keanehan Dewi, aku tetap tidak terlalu memedulikan itu. Kupikir mungkin itu hanya perasaannya saja. Hubunganku dengan Dewi berjalan lancar, dan tanpa terasa sudah 2 bulan kami berkomunikasi. Semakin lama, aku semakin yakin ingin memperkenalkan Dewi kepada orang tuaku. Malam itu, seperti biasa, aku mengajak Dewi bertemu. Rencananya, sebelum mengajaknya ke rumah untuk bertemu orang tuaku, aku ingin kami makan dulu di warung mie ayam Pak Slamet, agar Dewi lebih tenang dan tidak terlalu grogi. Kami pun makan bersama. Namun anehnya, Pak Slamet kembali bertanya hal yang sama. Mas Rudi gak apa-apa kan? Kalau ada masalah, curhat ke saya aja. Kan kita masih saudara. Gak apa-apa Pak Slamet, curhat apa lu? Saya ngobrol sama pacar saya kok. Gak ada apa-apa Pak. Pak Slamet tersenyum tipis, tapi matanya tampak aneh. Oh ya udah Mas, saya kira tadi ngomong sendiri. Aku agak tersinggung dan merasa Pak Slamet aneh. Namun aku mengabaikannya dan segera mengajak Dewi ke rumah untuk bertemu orang tuaku. Sesampainya di rumah, ibuku langsung senang melihat Dewi. Setelah beberapa percakapan ringan, ibu bahkan langsung menyinggung soal pernikahan. Kalau kalian sudah cocok, gak usah lama-lama nak, langsung lamaran saja. Dewi hanya tersenyum dan mengiyakan. Aku pun merasa semakin yakin untuk melangkah lebih jauh dengan Dewi. Saat itu, aku baru sadar bahwa selama 2 bulan ini, aku belum pernah tahu di mana rumah Dewi. Maka aku bertanya kepadanya, dan Dewi memberikan alamat yang katanya di sebelah musola kecil ada sebuah gang dan masuk ke dalam.
Beberapa hari kemudian, pada malam Jumat Legi, aku bersama rombongan keluargaku berangkat menuju rumah Dewi untuk melamar. Ayah, ibu, Anton, Pak Slamet, dan beberapa saudara ikut bersamaku. Perjalanan memakan waktu sekitar 3,5 jam, dan akhirnya kami tiba di alamat yang diberikan Dewi. Di sana memang ada musola kecil dan sebuah gang masuk di sebelahnya. Tapi yang membuatku heran adalah tulisan besar di gerbang gang tersebut, pemakaman umum. Aku mencoba berputar kembali mencari rumah yang mungkin kumaksud. Namun semua orang yang kutanya di sekitar tempat itu hanya mengarahkan kami kembali ke musola tersebut. Tak jauh dari situ ada beberapa warga yang sedang duduk-duduk. Pak Slamet akhirnya turun dan bertanya pada mereka, "Maaf Pak, benar ini daerah sini ya? Saya mau ke rumah calon besan." Orang tersebut menatap Pak Slamet dengan bingung. "Iya, benar di sini Pak. Tapi tadi saya lihat panjenengan mondar-mandir." "Iya Pak, calon besan saya katanya rumahnya di sebelah musola. Ada gang masuk, tapi di situ kok ya makam Pak ya." Orang itu yang ternyata Pak RT bertanya nama calon pengantin perempuan yang kami tuju. "Calon perempuan namanya siapa Pak ya?" Pak Slamet menjawab, "Namanya Dewi." Mendengar nama itu, wajah Pak RT seketika berubah. Dia menarik napas panjang sebelum perlahan-lahan menceritakan kebenaran yang selama ini tidak pernah kusangka. "Pak, saya nggak tahu bagaimana saya harus mengatakannya. Tapi di gang itu memang jalan menuju makam Dewi yang panjenengan maksud. Itu korban kecelakaan satu keluarga beberapa tahun lalu. Dia meninggal bersama keluarganya. Bahkan calon suaminya juga ikut menjadi korban. Tapi karena keluarganya dimakamkan di sini dan calon suaminya di daerah asalnya, katanya arwah Dewi belum tenang, masih mencari calon suaminya." Tubuh Pak Slamet tampak bergetar saat mendengar penjelasan Pak RT. Ia tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan kabar ini padaku dan keluargaku. Pak RT kemudian mengajak kami masuk ke rumahnya untuk beristirahat dan menjelaskan semuanya. Setelah mendengarkan semua cerita dari Pak RT, tubuhku lemas, tak berdaya. Semua kejanggalan itu kini mulai terasa benar. Kebiasaan Dewi yang hanya bisa bertemu di malam hari, sikap Anton yang merasa ada yang ganjil saat bertemu Dewi, hingga komentar Pak Slamet saat kami makan mie ayam, semuanya kini terasa jelas. Pak Slamet bahkan baru bercerita bahwa saat aku makan mie ayam waktu itu, aku sebenarnya sendirian dan terlihat seperti sedang berbicara sendiri. Padahal pesananku ada 2 porsi. Pak RT kemudian mengajak kami ke pemakaman. Dan di sanalah aku melihat makam Dewi dan keluarganya. Semua bukti ada di hadapanku, dan aku tak bisa lagi menyangkalnya. Ibu menangis terisak-isak hingga pingsan di tempat. Ayah dan saudara-saudaraku yang lain hanya bisa tertunduk dengan wajah pucat. Berita tentang kejadian ini segera tersebar di desaku. Sepulangnya kami, para tetangga berdatangan ke rumah untuk memberikan simpati kepada keluargaku. Kini aku tak lagi mendengar suara Dewi lagi, atau menerima panggilan darinya. Namun bayangan Dewi akan selalu tertinggal sebagai kenangan yang tak mungkin terlupakan. Kenangan tentang cinta yang ternyata berasal dari dunia lain. Sekian
cerita malam ini. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.